Kau pikir aku ini bapakmu ya? Lin Feng otakmu. Apa kau gila? Berani melanggar kontrak. Tahu tidak berapa kerugianku? 40 juta. Puluhan juta. Hari ini kau harus tanda tangan kontrak ini. Mau tidak mau harus tanda tangan. Cari mati. Lin Feng. Serahkan uangnya. Ayo. Tidak bayar utang? Cari mati. Apa yang terjadi? Ini mana? Halo semuanya, selamat datang di siaran langsung MasterChef Lin Feng. Hari ini saya akan memperkenalkan cara memasak telur ikan yang berbeda. Maaf, aku tidak tahu kamu sudah bangun. Siukin. Jangan pukul aku. (1988). Aku terlahir kembali. Drama kacau ini benar-benar terjadi padaku. Yes, Lepaskan aku. ini takdirmu, terimalah. Jangan mendekat. Jangan pukul aku. Aku benar-benar sampah. Sebelum terlahir kembali, aku memperlakukanmu seperti ini, Siukin. Dulu aku bersalah padamu. Kedepannya tidak akan lagi. Sisa hidupku akan kugunakan untuk mencintaimu. Jangan mendekat. Lin Feng. Dasar bajingan. Jangan pukul Shochin lagi. Ibu. Ibu masih hidup. Ini uang untuk pengobatan ibumu. Serahkan padaku. Bapak. Ibu. Kau tidak boleh memukul Hyuchin lagi. Jangan sampai kau membunuh Siukin juga. Aku bersalah padamu, aku bersalah pada Siukin. Aku salah pada keluarga ini. Ada apa dengan Lin Feng hari ini? Lin Feng. Tengkap dia, jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Utang harus dibayar, tidak ada uang? Ganti dengan istri, bukankah itu katamu? Kau tidak boleh melakukan hal bajingan seperti ini. Bagaimana bisa menjual istri sendiri? Ibu, tenang saja. Aku tidak akan pernah lagi melakukan hal memalukan seperti ini. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti ibu dan Siukin. Biasanya kamu suka memukul istri dan membuat ayah marah sampai mati. Hari ini kenapa jadi seperti Dewa Erlang? Awas kau. Kak Pai. Dengar baik-baik. Aku bukan Lin Feng yang dulu lagi. Aku akan membuat kalian semua terkesan. Lepaskan aku. Kau, Sang Laiti. Lin Feng. Lepaskan istriku. Berani-beraninya jadi pahlawan? Lepaskan istriku. Lin Feng. Bukannya cuma hutang 500 yuan? 2 hari lagi, Lin Feng pasti bayar. Kamu sampah, mau bayar pakai apa? Bos, gawat. Nona Lin. Kak Pai. Kau sudah berjanji pada Bos Lin. Bisa jaga Nona Lin dengan baik, tapi sudah berhari-hari. Nona Lin belum makan sama sekali. Kalau Bos tahu, kita celaka. Betul. Sekarang kunci mereka berdua dulu. Ini makanan manusia? Kamu. Nona Lin, jangan marah. Zhang Lai Pai. Main-main dengan kami ya? Mana berani aku main-main? Ayah, kakak ipar. Ini masakan APA? Sudah kubilang karena kalian berdua. Kalian berdua jago masak. Karena masakan enak baru bisa undang Nona Lin. Ini masakan APA? Nona Lin. Siapkan pulang. Tidak perlu. Lin Kian-Kian, ternyata dia. Dia pemimpin grup Lin.
Dulu waktu muda dia kejam sekali. Zhang Laipi, sepertinya pekerjaanmu di keluarga kami tidak akan bertahan lama. Jangan, kalian berdua. Kalau tidak beres, tanganmu akan kupotong, tangan ayah juga tidak terkecuali. Dasar kurang ajar, kau berani melawan. Kamu tidak menipu siapa-siapa, kuma menipu bapakmu sendiri. Selain menipu bapak, siapa lagi yang kamu tipu? Kedip-kedip mata apa? Kamu juga. Dasar perempuan brengsek, aku belum pernah bertemu orang yang susah dilayani seperti kamu. Aku sudah bertemu banyak wanita, tapi belum ada yang bilang pekerjaanku jelek. Siapa yang kamu sebut wanita? Jangan, bukan itu maksudku Sang Aijun. Kamu tidak pantas jadi orang tua, tidak tahu diri, apa yang kamu katakan? Lihatlah kamu, meja penuh makanan enak. Apa kamu tidak menyia-nyiakan makanan? Apa kamu tidak sakit? Dia memang sakit, Nona Lin. Apakah kamu sering merasa perut begah dan tidak nyaman? Bagaimana kamu tahu? Selamat Nona Lin. Kamu hamil. Anoreksia. Jujur saja, dulu aku sering mengajari orang memasak di Douyin. Juyin APA? Tidak tahu sekolah masa? Itu aplikasi yang membuatku punya jutaan pengikut. Bohong. Bohong APA? Dijelaskan juga kalian tidak mengerti. Omong kosong. Ayam kampung berkualitas tinggi ini ditambah bunga salju Tianshan. Direbus selama 8-9 jam, sup lezat ini, brengsek. Zhang Aijun, gadis kecil ini bahkan tidak meliriknya. Benar. Kamu cuma preman jalanan, bisa apa? Kalau kamu bisa membuat Nona Lin berbicara, aku mau makan tai. Ini katamu ya? Lin Feng. Kalau kali ini kamu gagal, tanganmu akan dipotong, istrimu juga tidak bisa pergi. Aduh, serem banget, aku takut, tidak apa-apa. Tetap tidak bisa mengubah sifat pembohongmu. Ini kan cuma sup talas, buat banyak gaya. Ya ampun, aku belum pernah minum sup seenak ini. Ini benar-benar enak banget. Kenapa aku tidak bisa membuat sup talas sena ini? Aroma susu yang lembut ditambah talas dan ubi manis. Sempurna. Sepertinya kali ini, aku benar-benar harus makan tai. Enak banget Lin Feng. Tangkap dia. Masuk pulang saja. Maaf, kamu tidak tahu kalau Nona Lin susah dilayani, kali ini kamu sangat membantu. Hari ini aku akan memberimu diskon 5 yuan, setelah ini kamu hanya berhutang 495 yuan padaku. Kedepannya, setiap kali kamu masak, aku akan mengurangi 5 yuan. 500 yuan itu bukan masalah besar. Sekarang adalah era 80-an, di mana emas bertebaran di mana-mana. Boleh. Baik, Tapi, kamu harus minta maaf pada istriku dan ibuku. APA, aku minta maaf. Coba tanya-tanya dulu. Tahu siapa yang pernah aku minta maaf? Seumur hidup aku tidak mungkin, tidak akan pernah mau minta maaf. Bibi, maafkan aku. Tulus dong. Bibi maafkan aku, tidak baik. Siukin ada masalah. Ibu, duduk saja di sana, aku akan lihat. Siukin, kamu ngapain? Letakkan itu. Jangan mendekat. Siukin. Aku berjanji padamu, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. 500 yuan itu angka yang besar. Dengan apa kamu akan membayarnya? Jangan bilang 500 yuan. Bahkan 5 juta yuan pun aku bisa bayar. Kamu. Percayalah padaku. Siukin. Jika harus mati, aku yang akan mati duluan. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu banyak berbuat salah padamu. Bahkan jika aku mati 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, tidak akan bisa menebus kesalahanku padamu. Siukin, jika ada kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu lagi. Lin Feng, kamu ternyata menipuku dengan obat palsu. Apakah masih ada satu kata jujur dari mulutmu? Ini, semuanya demi kamu, baru terpaksa melakukan ini. Para preman yang datang menagih utang sebelumnya. Kamu menggunakan obat palsu semua? Jangan mendekat. Minum, kamu minum.
Terpaksa saja. Kamu berhutang banyak sekali. Pasti suatu hari akan dipaksa minum pestisida asli oleh mereka. Pak Tua. Pergi lihat. Ibu, kamu sakit kok keluar? Ergozi ini meminjamkan ikan padaku, tapi menambahkan banyak udang kecil untuk menambah berat hati nuraninya. Sudah demakan anjing. Sekarang tidak ada yang makan udang kecil? Barang kecil ini cuma kulitnya saja, tidak ada dagingnya sama sekali. Cuma bisa buat makanan bebek. Terlahir kembali di tahun 80-an. HMPH, orang-orang di sini memang belum tahu keistimewaan udang karang. Kita kaya, Bu. Kita kaya. Waduh, kamu merepotkan. Panggilkan bos kalian dong. Wah, ini bukan Tuan Lin? Toko kami. Hari ini tidak ada sisa makanan. Minggir. Minggir. Aku datang untuk membawa uang untuk kalian. Apa sampah ini? Pergi. Seret dia keluar. Aku. Berhenti. Boss, kenapa Anda datang? Ternyata toko ini milik Lin Kian-Kian. Hati-hati bos, ini preman terkenal di sini. Pergi. Cepat pergi. Kak Yatu. Kak Yutou sudah punya panggilan sayang. Kelihatannya hubungan mereka tidak biasa. Lin Feng, preman paling terkenal dalam radius ratusan kilometer. Bisa diperlakukan seperti ini oleh bos Lin. Kalian cepat minta maaf ke Kak Yutou. Maaf, Kak Yutou. Tidak apa-apa, Nona Lin. Aku datang ingin meminjam dapurmu. Orang-orang. Bukan. Bahan makanan paling premium hanya butuh cara memasak yang paling sederhana. Asalkan Aku sudah jadi koki selama 30 tahun, melayani bos-bos bisnis. Pejabat tinggi, tidak sampai 100 tapi pasti lebih dari 50. Belum pernah lihat orang masak seperti kamu, direbus enak apanya? Bumbu sebanyak ini, benar-benar mubazir, asal taruh saja. Pasti rasanya sudah campur aduk. Masak begini bisa enak? Wah, cantik sekali. Sebentar, sejak berpisah kemarin aku terus memikirkanmu. Kak Yatu. lebih baik panggil aku Lin Feng saja. Udang karang ini setelah direndam air es, teksturnya segar dan kenyal. Kalau dimasak dengan benar, ini benar-benar makanan surga. Enak. Ini cuma satu cara masak udang karang. Masih ada rasa 5 rempah, pedas, bakar, dan banyak lagi. Apakah ini bisa disebut hidangan lezat dari dewa kekayaan? Rasanya luar biasa, enak banget. Ini enak banget, aku belum pernah makan yang senak ini. Makanan ini enak banget, benar-benar enak. Iya, dengan bahan sederhana bisa bikin makanan senak ini, bos. Tolong pesankan lagi lobster dingin, 2 porsi. 2 porsi lobster dingin. Bos Lin, ada kabar baik buatmu. 2 hari ini, omzet kita naik 50 kali lipat. Bagus sekali, senangnya. Ini dividen untukmu. Bagi kamu 1988. Aku akan jadi pionir di era ini. Kerjasama yang menyenangkan. Lin Foam. Kau bermasalah, ikut kami. Ayo. Aku, Dia orangnya. Aku sedang makan hotpot di rumah. Dia yang menyeretku ke kebun jagung belakang, mau melecehkanku. omong kosong. Aku tidak. Wanita cantik seperti ini, hanya karena dia janda. Kau seret dia ke kebun jagung. Masih ada hukum tidak? Bukan, Paman. Dia memfitnahku. Lihatlah semua, dia seorang janda. Sedang makan hotpot sambil bernyanyi. Tiba-tiba dia diseret ke kebun jagung. Benar-benar binatang. Ini perbuatan manusia? Omong kosong. Kepala desa, tolong bela aku. Kalian tahu siapa dia? Menindasku karena keluargaku tak ada yang membela. Ia sudah punya Siukin. Masih berbuat hal keji seperti ini. Lebih hina dari binatang. Jahat sekali. Nama baik desa kau nodai semua. Baik, jika kau tak punya hati, jangan salahkan aku. Janda Wang. Kau bilang aku telanjang dan mau melecehkanmu. Pasti kau ingat. Tanda lahir di dadaku ada di kiri atau kanan? Tanda lahir? Waktu itu terlalu gelap. Dada kiri atau kanan? Kiri.
Data cannon. Lihat baik-baik. Tidak ada. Ini bagaimana? Aku tak punya tanda lahir. Dia bohong. Dia yang memfitnahku. Kenapa kau lihat aku, Paman? Aku mau ambil kembali hak waris tambak, budidaya lobster. Karena itu kau bersekongkol dengannya untuk memfitnahku. Ternyata kau. Bukan aku. Sarah Dia Kellier. Tunggu. Aku, Lin Feng. Bukan lagi Lin Feng yang dulu. Mulai hari ini, aku akan mengontrak semua kolam ikan di desa. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Aku akan jadi miliuner di masa depan, aku ngaku. Awalnya aku ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi malah dituduh. Mulai hari ini, aku akan mengontrak semua kolam ikan di desa. Sudah. Kukira kau sudah berubah, tapi ternyata kau malah melempar uang di depan umum, itu pun uang palsu. Betul, kau tidak tahu diri ya? Kemampuanmu segitu doang. Istri aja mau dijual, mau ngontrak kolam ikan apaan? Ini asli, uang beneran, sungguh. Paman, ini uang asli. APA. Kepala desa. Nilai sebesar ini, seumur hidupku belum pernah lihat. Desa kita punya orang hebat. Kalau ada yang mau kerja sama denganku, sebulan aku kasih tambahan 5 rupiah. Rupiah. Aku kerja keras sebulan cuma dapat 1,5 rupiah. Aku mau. Aku kerja. Lin Feng, ajak aku. Paman mau kerja sama aku. Aku ikut, hitung aku juga. Ada apa, Lin Tian? Marah banget sih. Satu resep dipakai 2 bisnis, berani-beraninya main curang. Meski rasanya mirip, ini bukan resepku. Kalian cowok-cowok sama saja, senang main 2 kaki ya? Apa? Ini orang lain yang nyontek resepku. Tapi tenang, belum ada orang yang bisa ngalahin aku, Lin Feng. Bisa buktiin? Percaya atau enggak, terserah. Kau? Jangan pergi. Hari ini kalau saya telepon, jangan pergi. Lepasin. Berani-beraninya kau. Bos, dia yang pergi. Jangan gerak. Bos, aku barusan lihat dia. Ketemu kepala koki sebelah. Manajer, ini resepnya. Oh, ternyata kau ya. Maaf, salah paham, Bos Lin. Bawa dia pergi. Lin Feng. Aku salah paham tadi. Tapi sekarang sepanjang jalan, penuh jualan lobster, ini sangat mempengaruhi bisnis kita. Aku tahu. Aku harus gimana? Ngapain aku kasih tahu, Lin Tian? Kita berdua bahkan gak punya kepercayaan dasar, ngomongin kerja sama apaan. Lin Feng. Aku kasih setengah tokoku ke kamu. Dulu kamu masuk modal dengan teknologi. Sekarang operasional dan manajemen tokoku aku serahkan ke kamu. Serius? Kerjasama yang menyenangkan. Sepakat. Lin Feng. Istri. Aku dan Nona Lin cuma hubungan kerja. Sungguh. Aku bersumpah, kalau aku bohong, aku rela ditabrak mobil sampai mati. Aku rela disambar petir. Cuma menurutku, Nona Lin cantik dan kaya. Dan sekarang kamu bisa menghasilkan banyak uang, jangan-jangan suatu hari nanti kamu. Istri, dulu aku begitu brengsek, tapi kamu tetap setia mendampingiku. Kedepannya, sebaik apapun keadaanku, sejauh apapun aku melangkah. Setinggi apapun aku berada, aku takkan pernah meninggalkanmu. Gawat, Feng, toko kita dirusak. Mana bosnya? Bos tidak ada, panggilkan bosnya ke sini. Ini masalah APA, bisa diselesaikan dengan bicara sama aku? Panggilkan bosnya ke sini. Suruh bosmu keluar.
Kalian ini ngapain? Ada apa? Apa yang terjadi? Lin Feng, dasar pedagang licik. Istriku makan udang kecilmu, terus muntah-muntah tak berhenti. Sampai sekarang masih terbaring di tempat tidur. Bagaimana ini? Ega API? Belum sempat makan, baru mencium baunya langsung pingsan. Kalau tidak salah ingat, kamu Wang Er dari desa sebelah, kan? Bukankah istrimu sudah meninggal tahun lalu? Kamu salah orang. Dan kamu, bukankah istrimu hari ini masih main mahjong di pintu desa? Aku lihat wajah kalian berdua baik-baik. Tidak seperti orang yang suka berbuat onar. Ayo, katakan, siapa yang menyuruh kalian? Sebenarnya siapa yang menyuruh kalian? Kemarin aku melihat mereka bersama Zhang Laipi. Aku peringatkan, jangan asal bicara. Ternyata temannya Laipi. Tidak menyangka. Kalian sampai berani merusak toko majikan sendiri. Memang benar-benar antek, ya. Lin Feng, hati-hati. Siukin. Lepaskan aku. Siukin, istriku. Lepaskan aku. Kalau istriku sampai kenapa-kenapa, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Pulang dan bilang ke Sang Laipi, dia salah orang. Dia salah memilih lawan. Siapa? Lin Feng. Di dunia ini, selama aku, Lin Feng, masih hidup, aku takkan membiarkan siapapun menyakiti keluargaku. Dia masih sombong juga, bawa istri lagi. Rasanya belum cukup dipukuli, ya. Siukin, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Aku tidak apa-apa. Jadi jagoan ya, mau belajar jadi Wong Fei Hang yang menantang dojo? Serang dia. Tunggu. Lin Kian. Nona Lin, tak kusangka. Kau suka tipe orang kayak gini. Sudah kubilang. Si kurus. Nona Lin bilang, piyama yang kau beri, dia sangat suka. Tidak, bukannya ini yang kubeli. Dengan gaji 2 bulan, kok jadi dia yang kasih? Kau menukarnya? Nona Lin milikku. Bisa apa kau? Punyaku. Kalian berdua bodoh ya? Punyaku. Cepat usir 2 orang bodoh ini. Karena kau datang sendiri, jangan salahkan aku. Kau tidak mencari tahu, aku Zhang Laipi sejak kecil belajar bela diri. Menguasai Kambuk, Kilat Wu Serangan. Ringan Set Era Otat Tulong. Berat tewas seketika. Parati Hatila Baik. Kambuk Kilat Wu Serangan. 1 cambuk. 2 cambuk. 3 cambuk. Anak muda, kau tidak sportif, menyergap diam-diam. Memang menyergapmu. Masih ada 1 cambuk, aku. Sudah kukatakan. Kedepan tak akan kubiarkan kau diganggu. Ayo, Beri aku penjelasan. selotip. Beli sendiri di toko alat tulis. Kau tidak tanya diri sendiri kenapa. Malah menyalahkanku, Sang Laipi seberani apapun. Tidak berani ganggu toko keluarga Lin. Pasti kau punya musuh di luar, balas dendam datang. Kalau ini tidak diselidiki tuntas, mungkin setiap 2-3 hari ada yang rusuh. Kau lupa, aku juga pemilik toko ini. Sikapmu bagaimana? Berani bicara begitu ke bos? Ada hukum tidak? Panggil semua orang keluar. Panggil orang keluar. Aku suruh kau pergi. Hei, Sini. lihatlah kalian, pada santai kayak bos. Cuma sekali aku tidak ada, kalian langsung malas. Siapa yang layani siapa sih? Setiap hari kutekan, sudah kukatakan ribuan kali. Harus lihat ada kerjaan, kalian ngerti tidak sih? Bisakah kau? Bisa, Lebih keras, bisa, lebih keras lagi, bisa tidak? bisa. Apa tujuan kita? Melihat ke depan. Punya keyakinan tidak? Punya. Apa slogan kita? Chan Chan Lobster. Habit, habit, habit. Niat baikku. Kalian mengerti tidak? Mengerti. Dengar tepuk tangan. Tamu pria 1 orang. Kamu minggir dulu. Saudara-saudara, potong aku, keluarga sekalian, kau belum set. Malam ini jam 6, kalau saudara datang potong aku, enak tidak? Enak ini bisa tidak? Kita perluas promosi, tujuannya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Lagi pula sekarang tidak ada TikTok atau Weibo. Benar. API? Leher bebek TikTok. Ini satu-satunya cara promosi kita.
Ini agak berbahaya tidak sih? Aku di kota harimau. Aku punya banyak musuh. Kalau aku keluar, benar-benar dipotong. Toko lobster kian-kian. Kakak, malam ini jam 6, toko lobster kian-kian. Pergi ah. Sangat memalukan. Aku bos nomor 1 di kota harimau. Aku malah berteriak di jalan. Siukin kian-kian. Kalian cari tempat di lobi, gantung tulisan, potong, yang besar. Siapkan balon. Ingat, di dalam balon harus ada kartu. Kasih aku 1 golok, aku mau kalian merasakan kesenangan memotong. Terima kasih teman-teman datang, hari ini semua yang hadir. Setiap orang punya kesempatan memotong 5 kali. Asal bisa mencapai 100 poin, semua konsumsi aku yang bayar. Potongan pertama langsung dapat 90 poin. Sekali lagi. Kamu sudah dapat 95 poin. Bagus. Wah, tinggal 1 poin lagi. Semua konsumsi hari ini gratis. Aku tidak punya golok. Tidak punya golok tidak apa? Kamu punya teman tidak? Iya. Punya teman? Ajak semua temanmu datang. Setiap teman bisa memotong gratis sekali untukmu. Aku cari teman. Tapi, ingat baik-baik. Jangan sampai mereka dapat 100 poin. Bagus, cepat. Aku panggil kakakku 23. Wah, akhirnya 100 poin. Kamu sudah dapat 100 poin, gratis. Ada teman lagi yang mau lanjut? Ada yang mau potong aku? Aku yang potong. Lin Feng. Ternyata bisa begini caranya. Bukan cuma kamu, sebelum ada Pindang-dang. Aku juga nggak tahu kalau bisa begini. Pindang-dang. Ah, itu nggak penting, yang penting sekarang. Kita harus ambil uang dari kantong mereka. Ayo beli, cepat beli. Tahukah kalian? Yang istriku pegang ini adalah kartu tahunan premium Kian-Kian Lobster. Kartu tahunan VIP, khusus dari Boslin. Harga pasar seharusnya. 9,8. Betul, kalian nggak tahu berapa banyak kita rugi hari ini. Kalau bukan karena Boslin naikin benefit, kita nggak mungkin dapat benefit ini. 9,8 terlalu murah, beli aja. 9,8 juga nggak mampu beli. Gajiku cuma beberapa sen per bulan, terlalu mahal. Oke, ada yang bilang 9,8 masih mahal. 9,8 masih mahal, Boslin. Bisa nggak kita tambah benefit lagi? Bisa nggak? Langsung buka aksesku, 5,8. Apa? 5,8? Nggak mungkin ada benefit ini, wah terlalu hemat. Wah ini terlalu gila. Aku nggak setuju. Ah, direktur datang, kalian ngapain sih? Ah, Oh ya, jangan panggil ayah, aku bukan bapakmu. Siapa yang kasih izin? Kartu tahunan VIP? Kalian jual 5,8? Astaga. Nggak bisa, cepat, nggak bisa. Paklin, Nggak bisa. cepat angkat paling keluar. Ini benar-benar bagi-bagi benefit. Hari ini siapapun juga, aku nggak peduli. Hari ini aku pasti kasih benefit untuk kalian, aku yang bilang. 5,8, mungkin mereka juga nggak mampu beli. Aku kasih tahu, kamu boleh meremehkan aku. Kamu paling VIP Kian-Kian Lobster. Siukin, turunkan harganya untukku. Berapa? 1,8. Aku mau. Apa? Sekarang cuma 1,8? Ayo buruan beli. Gak bakal rugi, gak bakal tertipu. Cuma 1,8. Beli, buruan beli. Kamu memang kreatif, ide-ide licikmu banyak banget. Siukin, aku punya firasat, udang kecil kita akan terjual ke seluruh dunia, membangun kerajaan bisnis kita berdua. Kerajaan bisnis. Aduh, malu banget. Malu apa? Sudah tua-tua begini. Lihat, cantik banget kan? Coba pakai. Coba pakai dong, ya? Kamu memang wanita tercantik di dunia, bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Siukin. Kamu mau lihat laut? Heng. Air sungai ini. Pada akhirnya akan mengalir ke laut. Laut adalah tujuan mereka. Siukin, aku ingin membawamu dan ibuku untuk melihat dunia luar, jalan-jalan dan melihat-lihat. Heng. Aku, Lin Feng, akan bersamamu menaklukkan bintang dan laut. Siukin, kamu mau? Aku mau. Datanya gak pas banget. Menaklukkan bintang dan laut, Lin Feng. Apa kalian mau membawaku?
Ah, aku ikut. Kamu juga ikut? Tentu saja ikut. Pasti. Oke. Aku bawa kamu. Aduh. Hei dia 123.